Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Baik. Gimana hari ini? Sekolah enggak? Enggak sekolah. Betul di sekolah. Hari sekolah ya sekarang? Kenapa hari ini enggak sekolah ya 6 hari? Aku sih sekolah ini. Rangan satu kali. Oh, seminggu 2 kali. Kalau offline berarti seminggu 2 kali. Oh, iya kebahan ya. Kalian kan sekarang sekolahnya udah semi offline kan? Kalian di rumah aktivitasnya ngapain aja? Nanti Mbak. Hah? Oh iya, mulai dari Adi. Apa? Kamu di rumah aktivitasnya ngapain aja? Oke, Sandra apa? Oke. Selain ngegame, siapa? Yuk. Aku tahu belajar. Siapa yang nggak mainan HP di rumah? Aku. Kalau nggak mainan HP kalian ngapain? Main apa? Aku belajar, Mbak. Belajar apa? Belajar bahasa Inggris. Itu baru aku. Nah, kalian yang misalnya sekolah offline kan dikasih tugas toh sama guru. Lah kalian itu ngerjainnya gimana? Selalu on time nggak? Enggak. Kok iso? Kenapa tidak capek? Makanya Senin. Tak tanyain nih, ya kalian gimana caranya biar tugas kalian itu kan ini kan jalan sekolahnya offline loh. Gimana caranya kalian itu tugas bisa selesai semua? Google. Ada yang bisa ngasih saran nggak? Google. Saran di Google. Selain itu? Rasa belajar. Kan ada tugas, Pikir harus sendiri. dikerjain toh. Nah itu kalian kerjainnya gimana biar on time, biar dikumpulin ke gurunya pas tepat waktu. Baca buku terus Google, baca buku, komen, Friendly. Baca buku. Google, Mbak. Selain itu, Les. terus nanti Baca tulis. apalagi YouTube. Oh, YouTube. Mas kita. Nggak ada yang minta, nggak ada yang tanya ke kakaknya gitu. Tanya ke kakaknya, tanya ke orang tua yang punya. Tanya ke orang tua, tanya ke saudara. Kerja kelompok sama teman. Kenapa nggak ada? Dari Google, Daily ya. Aku Google, Pak. Daily, Google, baca buku, les. Baca bukunya buku dari sekolahan apa buku beli sendiri? Buku nama jadi langsung kan, Mbak. Buku dari sekolah. Terus itu ngumpulinya kan guru pasti ngasih tenggang waktu kan, harus hari apa. Kalian pernah telat gak ngumpulinya? Sering. Kok bisa? Kenapa telat? Dikasih hubungan gak sama gurunya? Enggak. Berarti yang penting ngumpulin. Tapi anak nggak ngumpulin tugas telat? Enggak. Lah biar kalian nggak telat ngumpulin gimana caranya? Jadi kan ada dikerjainnya harus lebih awal kan? Biasa, Mbak. Dikerjainnya kan harus lebih awal. Antara apa nih? Kuning, kuning, Main HP-nya?
Siti. Main HP-nya nanti. Sedina, Mbak. HP-nya 5 kali tengah. Ada tugas. Ini ada tugas dari guru itu. Tugasnya dulu baru. HP-nya 1 jam, Mbak. Tugasnya dulu baru HP-nya. Tekan subuh, Mbak. Yang kedua. Hah? Leli. Apa deh? ABC lagi belajar. Tugasnya baru HP. Kentang belajar. Terus Mana ya? dinding merinding. Tugasnya baru HP. Yona apa searching dari Google, dari browsing. Baca buku. Siapa sih les? Siapa yang les? Les apa? Aku les Matematika. Motong. Berarti ini ada tugas matematika dikerjainnya di les-lesan. Oh iya. Les di les ngapain? Les sekolah juga nggak apa-apa kan sama juga. Sama aja sama. Ya udah berarti ini ada tugas dikerjainnya sumbernya dari Google, dari buku, sama dari Google. les. Tapi tak saranin kalian percaya sama sumber yang dari baca buku, karena kalau dari internet itu beritanya nggak mesti benar. Jadi mending dibaca bukunya daripada dari internet. Oke? Udah sekian dari Mbak Ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya karena kita pertama kali ketemu ya, kenalin dulu nama Mbak namanya. Siapa namaku? Ada yang bisa nebak? Anggi. Ada 3 huruf di belakangnya. Angela. Jadi nama Mbak namanya Mbak Anggun. Mbak Anggun ini sekelas sama Mbak Hana tadi ya. Nah, karena Mbak Anggun gimana nih sekolahnya kan? Kita sekolahnya online ya, masih online atau offline? Online. Ada yang online, ada yang offline. Berarti blended ya, berbagi kayak. Oh, kalau offline itu berapa jam biasanya? 2 jam. Berarti dari jam 7 sampai jam 9. Terus gantian gitu atau gantian? Nah, di sini Mbak Anggun ada satu cerita tentang semut dan jangkrik ya. Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan ya. Semut jangkrik. Di pagi yang cerah, kumpulan semut sudah berbaris rapi untuk bekerja dan mencari makan. Nah, silakan kita tahu sendiri ya, semut itu kalau mau mencari makan, mau pergi-pergi itu baris secara rapi. Baris berbaris secara rapi. Jadi dan selalu dimulai dari pagi hari. Para semut berbagi tugas. Ada yang memimpin, ada yang menggali, ada yang memotong, dan ada pula yang mengangkut dengan penuh semangat. Jika sesama semut bertemu, mereka akan saling menyapa dan bersalaman. Ya kayak kalau kita lihat semut lagi jalan, kalau ketemu kan berhenti sebentar baru cari jalan, berhenti sebentar kan jalan. Mereka itu sangat kompak, mereka bergotong royong, mereka sangat kompak kayak gini, mereka bersalaman, mereka bergotong royong. Ada juga yang menjadi pemimpin, biasanya disebut apa? Raja atau ratu kalau semut? Ratu ya. Jadi kalau semut itu pemimpinnya disebut ratu karena betina. Sementara itu jangkrik asyik tidur. Dia pagi-pagi ketika semut udah mulai bekerja, dia malah
tidur. Dia masih berisik, semut berisik, padahal aku masih tidur gitu. Ia merasa terganggu dengan suara gaduh para semut yang sedang bekerja. Kan kalau bekerja kan biasanya kan ada suaranya ya angkut-angkut, ya ketemu itu. Nah, mereka bisa kayak, ih berisik aku lagi tidur, kamu malah kerja kayak gitu. Padahal itu udah pagi. Berarti si jangkrik ini kenapa? Males. Dia pagi-pagi tapi nggak mau bekerja. Jangkrik terbangun dan membuka jendela. Ia kemudian berteriak, "Woi, kalian telah mengganggu waktu tidurku." Dia pagi-pagi bukannya bekerja malah marahin orang yang lagi bekerja. Dia marahin si semut nih. Dia lagi ngomong sama semutnya, "Kamu tuh ganggu banget sih, aku tuh lagi tidur." Dengan rasa malasnya gitu. Salah satu semut menghampiri jangkrik dan berkata, "Maaf kalau kami mengganggumu. Tapi hari sudah siang, saatnya bangun dan bekerja." Kan semut-semut itu mereka bekerja di pagi hari. Sedangkan si jangkrik ini pagi-pagi masih, ngantuk banget. Kamu ganggu banget sih. Aku masih tidur, kamu udah bekerja. Rame lagi. Menjelaskan, dengan bekerja kita bisa mengumpulkan makanan untuk kita dan keluarga dan bisa berbagi pada yang membutuhkan, kata semut. Jadi semut itu malah nasihatin si jangkriknya kayak lihat, kalau kayak gini jangkriknya berarti apa? Seneng apa susah waktu dinasehatin? Kalau mukanya kayak gitu susah ya, dia merasa juga kayak, ih apa sih kamu? Kayak gitu kan? Apa impresi si jangkriknya? Menjelang malam tiba, jangkrik mulai bernyanyi. Menjelang malam tuh berarti apa? Sore waktu matahari terbenam. Menjelang malam tiba, jangkrik mulai bernyanyi. Krik, 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 krik. Sementara itu, beristirahat dan tidur. Nih, si jangkrik ketika sore malah berisik. Padahal semut tadi apa? Pagi semut ngapain? Bekerja. Nah, ketika semut bekerja, si jangkrik malas-malasan. Ketika waktunya tidur malam-malam, si jangkrik malah berisik. Dia mulai bernyanyi. Krik, 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 krik. Jangkrik mulai kehausan dan kelaparan. Dia kayak, aduh lapar banget kayak gitu. Soalnya tadi dia waktu musim hujan, musim semi, itu dia nggak mempersiapkan makanan. Ia tidak punya simpanan makanan. Tolong, aku lapar. Tolong, kata hujan. Semut pun mendengarnya. Kalau semut tidurnya biasanya di mana? Di bawah tanah. Dia di bawah tanah. Semut itu dengar ketika dia minta tolong, aduh aku lapar banget. Nah, semut itu dengar, dia dari tidurnya kebangun. Dengan segera, semut membawakan minuman dan makanan yang ia simpan untuk diberikan kepada jangkrik. Dari bawah tanah tadi, di sini ya, kan nggak ke gambar. Di bawah sini dia keluar, memberi makanan kepada jangkrik. Si jangkrik pun berjanji untuk bekerja lebih rajin dan tidak bermalas-malasan. Itu ceritanya. Ada yang mau bisa nyimpulin nggak? Siapa tokoh yang baik? Semut, iya. Tokoh baiknya itu semut. Kalau tokoh yang bermalas-malasan, jangkrik. Jadi mending kita niru semut atau jangkrik? Semut ya. Kayak kalau misalnya di
satuin di kehidupan sehari-hari nih. Kalau misalnya pagi-pagi berarti kita harusnya ngapain? Belajar, kayak kita sekolah, walaupun sekolahnya online, aku enggak masuk sekolah. Ya. Terus hikmah apa yang bisa didapatkan? Kan tadi waktu musim hujan si semut bekerja punya makanan. Ketika musim kemarau dia punya makanan atau enggak? Berarti kita harus apa? Makanan itu bisa. Kalau dari semut ini gimana? Dia bentuknya makanan. Kalau kita ya biasanya bentuknya apa? Uang. Nah jadi ketika kita punya apa ya rezeki lebih, kita harus tabung untuk keperluan yang depan itu ya. Jadi kita nggak boleh bermalas-malasan. Selain semut sama jangkrik tadi ada tokoh lain nggak? Nggak ada ya. Berarti emang tokohnya itu yang semut yang baik, yang jangkrik yang jahat, yang malas-malasan, yang nggak patut untuk ditiru. Itu ya. Ya, terima kasih ya teman-teman udah ngedengerin Bang Gun cerita. Hopefully kalian bisa bener-bener apa yang udah kita bicarakan bareng-bareng tadi, hikmah-hikmah yang ada di cerita itu semoga bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari kita. Itu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desvita Eka Maharani, biasa dipanggil Mbak Desvita. Hari ini kita akan menceritakan tentang kancil dan buaya. Ada yang tahu nggak cerita kancil dan buaya? Gimana? Aku cerita. Gimana? Pada suatu hari di tengah hutan terdapat seekor kancil yang sedang kelaparan. Kemudian sang kancil memakan rumput yang ada di sekitarnya. Namun kancil masih merasa kurang dengan memakan rumput yang ada di sekitarnya. Kemudian kancil berjalan ke tepi sungai. Bertemu dengan seekor buaya. Buaya berkata, "Hei kancil, ada apa kamu ke sungai? Apakah kamu hendak menjadi santapan kami?" Tanya buaya. Kancil menjawab dengan riang gembira, "Aku memiliki berita baik untuk kalian semua. Aku membawa daging segar dari raja dan diperintahkan untuk menghitung jumlah buaya yang ada di sungai. Kalian, para buaya cukup berjajar di sungai, nanti aku akan menghitung jumlah kalian." Buaya yang menanti-nanti daging segar merasa senang mendengar perkataan kancil. Kemudian seekor buaya ini memanggil teman-teman yang lainnya untuk keluar dari sungai. Buaya menyanggupi permintaan sang kancil. Kemudian para buaya berjajar satu demi satu sampai ke sungai membentuk sebuah jembatan. Dan para buaya beramai-ramai berteriak, "Kami sudah siap menyantap daging." Kancil dengan girang melompati buaya satu persatu sambil menghitung jumlah buaya yang ada di sungai. Setelah sampai ujung, kancil melompat ke tepi sungai. Kancil berkata, "Terima kasih buaya, berkat kalian aku dapat menyeberangi sungai dengan mudah." Ucap kancil. Setelah berkata seperti itu,
Kancil lari mencari makanan di hutan sebelah. Buaya yang tahu ditipu oleh kancil merasa marah. Buaya pun berlari mengejar kancil. Nah, dari cerita tadi, tokohnya siapa aja? Buaya. Siapa? Kancil. Buaya. Terus sifat dari buaya kayak gimana? Mudah percaya sama siapa? Kancil. Kalau sifatnya kancil, Pintar. Cerdik. cerdik. Kamu cerdik nggak? Enggak. Terus dari cerita tadi, amanat apa yang bisa diambil? Jangan berbohong. Kamu sering berbohong nggak? Kamu sering berbohong? Berbohong sama siapa? Teman atau Astagfirullah. foto, Mbak. Tak ditipu, Mbak. Ditipu siapa? Teman. Berarti dari cerita kancil sama buaya itu kita tidak boleh berbohong, tidak boleh berbohong. Kepintaran yang dipunya itu harus digunakan sebaik-baiknya, tidak boleh untuk menipu orang lain. Oke? Oke. Terus kita juga nggak boleh mudah percaya dengan orang lain. Sekian cerita hari ini. Kita ketemu besok lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Mbak Kurnianisa Fitri, biasa dipanggil Mbak Ajeng. Di sini Mbak mau nampilin video tentang tolong dan terima kasih. Nah, kita nonton bareng-bareng dulu ya. Aduh, masa cuma minta selembar, Ra? Malah dibawain segini. Hah, sini. Nah, dari tayangan videonya bagus nggak? Bagus. Nah, di situ kan ada 3 tokoh. Namanya siapa sih yang tahu? Sarah, Rara, Uma, bener. Nah, di tiap tokoh kan sikapnya beda-beda. Ada yang mau nyebutin nggak salah satu tokohnya? Ya, boleh. Kalau yang Nusa sikapnya gimana? Pemarah. Pemarah. Kalau yang Rara gimana? Hati. Nah, satu lagi kalau sikapnya Uma ini Baik. Nah, di situ kan ada amanah yang dari tampilan video tersebut. Ada yang tahu nggak amanahnya apa? Ada yang mau nyebutin? Salam dan terima Terima kasih. kasih, bener. Nah, walaupun kakak sama adik tetap harus minta tolong dan terima kasih. Begitu ya, itu juga bisa diterapin di kehidupan sehari-hari. Sekian dari kegiatan hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.